If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Halo teman-teman FVB semua, selamat datang kembali di podcast Dian Penata. Kenalin, aku Muhammad David Hilman atau yang biasa dipanggil David. Di sini aku bakal nemenin kalian sebagai moderator di podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari UKM KFC, yaitu dengan Kak Purba. Halo Kak. Halo. Nah, Kak boleh kenalan dulu nih Kak, dan mungkin bisa dijelasin sedikit nih tentang KSI Kak. Halo semua, perkenalkan nama aku Vincentius Fernandes Hezkiel Purba. Jadi teman-teman di sini bisa panggil aku Purba. Aku dari program studi akuntansi dan sistem informasi angkatan 19. Jadi KSI ini merupakan salah satu UKM Fakultas FEB yang memang dia fokusnya itu untuk menyalurkan pengetahuan mengenai investasi, terutama di pasar modal. Selain itu juga bukan cuma pasar modal, jadi kita juga bisa diskusi macam-macam soal investasi sih. Gitu mungkin kalau dari aku. SI itu kan berarti kan organisasi tentang investasi ya Kak ya? Iya. Nah, untuk di KSI sendiri itu investasinya apa ya Kak? Misalnya kan kayak ada saham atau emas atau yang lain gitu Kak? Oke. Jadi kalau di KSI itu memang kita itu lebih fokusnya sebenarnya ke pasar modal gitu kan. Pasar modal itu dalam bentuk saham gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau kita juga bisa diskusi selain saham gitu. Kalau misalkan ada yang lain selain saham juga sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Terus ini kan dengar-dengar nih kan investasi ada yang namanya saham sama emas. Nah, untuk investasi saham sama emas itu perbedaannya apa sih Kak? Mungkin kalau dari aku itu sendiri, dari saham itu kita kan istilahnya berinvestasi di perusahaan ya. Jadi kalau kita memiliki saham, jadi kita memiliki kepemilikan atas perusahaan yang kita beli. Nah itu kalau namanya kita beli perusahaan berarti kita kan beli bisnisnya ya. Jadi kita harus ngerti bisnisnya gimana, terus secara keuangan mereka seperti apa, terus mereka tuh dipimpin atau di istilahnya ada yang manajemen itu siapa orang-orangnya. Jadi kalau untuk saham itu sendiri ya kita investasi pada sebuah perusahaan, pada sebuah bisnis gitu kan. Nah bisnis itu kan macam-macam gitu kan, ada berbagai sektor, kayak mungkin aku bisa kasih contoh ya di Indonesia ini mungkin ada sektor otomotif, sektor kesehatan, yang terbaru itu ada teknologi, ada komoditi itu kayak barang-barang khusus tambang gitu kayak emas, batu bara gitu kan. Nah, cuma kalau bedanya dengan emas, yang pasti kalau emas itu kan kita kan punya barangnya gitu ya, ada wujud fisiknya gitu. Nah, emas itu bisa dibilang juga kayak barang komoditi gitu kan. Jadi emang emas itu punya nilai, punya value gitu kan. Karena emang kandungan emas gitu, ada kandungan emas. Nah, itu perbedaannya emang kalau di emas itu emang dia emang kita tahu kalau itu emang barang emas gitu kan, jadi ada value-nya, ada bentuknya. Jadi kalau untuk emas itu sendiri kadang harganya itu dipengaruhi sama demand dan supply juga sih, tergantung harga emas pasaran di dunia berapa. Jadi patokannya itu kalau emas itu ya ada harga, patokannya itu ada harga yang ada di hari itu, yang kita patokannya itu emas yang harga dunia gitu sih. Berarti kalau investasi saham itu lebih ke memberikan modal untuk perusahaan gitu ya, karena itu kan ya, nanti naik turunnya harga tergantung kinerja perusahaan ya Kak ya. Iya. Tapi kalau emas itu investasinya ya berubah seperti pembelian emas itu kan harganya tergantung harga pasar global ya Kak. Iya, pasar global. Nah ini Kak, investasi itu kan pasti ada resikonya ya Kak ya. Nah, iya. Kalau resiko di investasi saham sama emas itu apa Kak? Oke. Mungkin kalau aku bisa bilang resiko itu sebenarnya nggak cuma ada di saham atau di emas. Ya misalkan aku ambil contoh deh, selain kita sebelum kita ngomongin ke saham atau emas, kan kita pun kayak nyimpen uang di bank pun juga sebenarnya itu punya resiko yang
ya bisa dibilang untuk long term, untuk jangka panjang itu termasuk besar itu kalau risiko nyimpen duit di bank doang, karena pertumbuhan uang kita kan kalau di bank itu kan nggak seberapa ya, apalagi ada potongan admin, terus juga ada inflasi, jadi future value dari uang kita itu kan akan tergerus. Nah itu juga kalau kita berpikir kalau menyimpan uang di bank dalam jangka waktu yang lama itu sesuatu yang aman, sebenarnya itu aman, cuman ya risikonya nilai 1 juta di rekening juga pasti beda dengan 1 juta yang akan ada di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Nah itu mungkin salah satu yang mungkin sebelum aku sampaikan ke saham atau emas gitu. Nah, terus jadi untuk lanjutannya, kalau untuk saham itu pastinya ada risikonya. Yang namanya kita punya bisnis ya pasti kan ada risiko. Yang pertama tuh ada kebangkrutan ya, jadi pilot lah kalau orang di pasar modal itu bilang, kayak perusahaannya itu pilot gitu, jadi udah nggak bisa berjalan lagi karena mungkin dari segi hutang yang terlalu besar, terus juga ada masalah mungkin di manajemennya itu bisa gitu kan. Nah itu pasti ada gitu. Nah kalau di saham itu selain dari pilot juga ada penurunan nilai saham atau harga saham. Yang namanya harga itu kan sebenarnya balik lagi ke supply and demand. Jadi kalau memang permintaan untuk pembelian saham itu lagi banyak, ya pasti harganya akan naik. Cuman kalau lagi banyak kan jual, biasanya bisa kebalikannya gitu kan. Nah itu tergantung sebenarnya. Jadi fundamental perusahaannya kita harus tahu gitu, karena terkadang harga saham itu belum tentu mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya gitu. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi ada pilot dan juga ada turunan nilai saham gitu. Itu sebenarnya kalau di saham. Cuma kalau di emas itu resikonya mungkin nggak terlalu besar seperti saham. Ya kalau dari pengalaman aku sendiri di emas itu risikonya mungkin kalau lagi sepi peminatnya, jadi harganya mungkin bisa turun. Itu juga kalau harga emas global lagi turun, ya di Indonesia juga biasa lagi turun gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa naik sih, kayak kemarin waktu COVID itu juga karena harga saham anjlok, jadi istilahnya orang pada jual saham, disimpannya ke tempat yang lebih aman kayak di emas. Karena kemarin sempat di COVID itu di 2020 gitu, sempat menyentuh harga 1 juta per gram itu emas itu. Jadi all high time-nya kayaknya itu. Karena waktu pertama aku beli di 2019 itu 1 gram itu sekitar 700.000 kalau nggak salah. Terus tahun kemudian bisa 1 juta. Itu karena kondisi ekonomi, misalnya kondisi global juga kan, karena COVID juga. Nah itu mungkin kalau resikonya mungkin nggak terlalu ini sih, kalau di emas nggak terlalu besar seperti di saham. Jadi ya kalau secara risiko lebih mungkin bisa ditolerir kalau di emas sih gitu. Dan kalau ada risiko kan berarti kita harus meminimalkan risikonya itu ya Kak ya. Nah, iya. Untuk langkah-langkah atau metodenya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko itu apa nih Kak? Ya misalnya seperti analisa fundamentalnya atau analisa teknikalnya begitu. Kalau untuk risiko itu pasti ada gitu kan. Untuk investasi kayaknya semua investasi kayaknya ada risikonya gitu kan, nggak ada risikonya. Nah itu emang yang harus kita coba manage kan, cara meminimalisirnya gitu kan. Risiko itu pasti ada, tergantung kita manage gimana gitu. Nah mungkin kalau dari saham sendiri ya balik lagi sih sebenarnya, karena kita punya bisnis, jadi kita harus tahu bisnisnya itu seperti apa gitu kan, kayak analisis fundamental. Jadi kita harus analisis secara fundamental perusahaan, jadi dari laporan keuangan, terus juga dari manajemen, dari mungkin perkembangan industri seperti apa, terus juga dari pergerakan harganya itu gimana gitu. Jadi kita emang harus ngerti, harus kita pantau sih sebenarnya kalau untuk di saham itu. Risiko pasti ada, tapi tergantung kita bisa manfaatin atau enggak gitu. Kayak kemarin itu mungkin kalau di masa COVID kemarin mungkin orang bilang risiko saham jatuh itu mungkin ada gitu ya. Ya memang kemarin sempat di COVID itu kan sempat harga saham itu kan jatuh semua, karena itu sebenarnya bisa tuh jadi kesempatan juga buat teman-teman kalau mau masuk di situ gitu kan, karena risikonya pasti ada gitu kan. Penurunan nilai itu pasti ada, tapi di samping itu juga karena harga itu turun, jadi kita dapat harga lebih murah gitu kan. Nah itu istilahnya ada risiko, ada opportunity juga.
Nah, jadi kalau teman-teman beli banyak di situ, jadi bisa jadi pas harganya udah naik, teman-teman bisa dapat keuntungan berkali-kali lipat, mungkin bisa sampai 50% lebih, karena ya kalau 50% lebih kenaikan harga saham ya lumayan sih istilahnya, karena ya setahun kurang dapat return 50% lebih, itu kan sesuatu yang wah kayak nggak semua orang bisa gitu kan. Nah gitu sih. Gimana kalau di emas mungkin kita untuk meminimalisirnya mungkin bisa di kayak metode nabung sih, jadi kayak teman-teman nabung tiap bulan gitu kan, mungkin ya nggak usah segram lah, mungkin kayak teman-teman nabung misalkan 100-200 gitu kan, karena kan kayak pengalaman aku kemarin itu kayak aku nggak beli segram gitu kan, tapi belinya kayak nyicil aja 100 per bulan, 200 per bulan, misalkan lagi dapat uang lebih ya tambahin aja nggak apa-apa. Jadi kayak untuk meminimalisir risikonya itu bisa kayak metode nabung gitulah, jadi kayak tiap bulan konsisten, karena yang susah itu kan sebenarnya konsistennya itu kan bukan permasalahan nominal besar atau kecil gitu kan, tapi kan konsistennya itu. Nah mungkin kalau di emas untuk meminimalisir risikonya ya harus rajin tiap bulan top up ya, kayak nabung gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, berarti untuk meminimalkan resikonya di saham dan emas itu berbeda ya Kak, apalagi kan kemarin pas COVID saham itu kan lagi turun ya Kak harganya ya Kak ya. Iya. Cocok ya Kak buat investasi sekarang ya Kak ya. Ya cukup sih ya kemarin sempat sih ya, opportunity itu pasti ada gitu, tinggal mindset orangnya aja sih sebenarnya gitu. Nah Kak, ini kan akhir-akhir ini kan ada ya investasi itu dianggap sebagai perjudian gitu ya Kak ya, apalagi yang kasus kemarin yang wah murah banget itu ya Kak ya. Iya. Jadi kan akhirnya kan orang-orang pada mikir investasi kan itu jadi mereka lebih memilih tidak berinvestasi. Nah menurut Kakak sendiri nih gimana nih Kak, menurut pendapat Kakak tentang fenomena ini? Kalau menurut aku fenomena ini pasti kayak udah aku pikir kayak ya udah pasti bakal ada gitu. Kayak kalau aku udah sebenarnya biasa aja sih sebenarnya, karena udah pasti ketebak gitu kan, ya namanya lagi hype kan, kayak lagi ada kondisi tertentu ya mungkin orang dipom-pom gitu lah, bahasanya dipom-pom gitu ya, mungkin biasa gitu kan. Jadi yang kalau saham itu judi sebenarnya tergantung mindset orangnya sih. Kalau memang orang itu cuman asal main, kayak bukan main sih istilahnya, cuman ikut-ikutan kata orang kayak saham ini bagus, saham itu lagi harganya lagi bagus sih, terbeli nanti bakal naik ke harga segini. Kayak kalau orang itu cuma dengerin kata orang kayak nggak analisis secara langsung, nah itu ya bisa dibilang judi, karena nggak ada dia punya proses analisis gitu kan. Jadi dia cuma ikut-ikutan kata orang gitu. Nah sebenarnya tetap harus kita analisis gitu kan untuk saham itu. Apalagi kan kalau udah sebenarnya bukan instrumen sahamnya sebenarnya judi. Sebenarnya judi itu lebih tepatnya itu mungkin lebih kepada perilaku orangnya, bukan kepada instrumennya sih. Saham itu judi bukan. Sebenarnya saham itu instrumen investasi ya, tapi yang membuat itu judi kan sebenarnya mindset dan perilaku orang itu. Coba kalau kita balik, misalkan saham itu misalkan aset investasi. Ya aset investasi ya berarti kita harus menganalisis. Ya berarti itu investasi gitu. Kecuali saham itu judi, nah judinya itu ya karena perbuatan orang itu yang asal beli, spekulasi, nggak analisis, nggak tahu orang. Jadi pada akhirnya ketika dia bukan kalah sih, rugi, yang mereka bilang kan saham itu judi. Padahal kalau dilihat atau kita coba telah lebih dalam kan sebenarnya perilaku orang itu yang sebenarnya judi gitu. Jadi tebak-tebakan doang, nggak mikirin jangka panjangnya gimana gitu. Sebenarnya sahamnya itu netral gitu, sebenarnya dia itu netral gitu. Cuman yang membuat judi itu sebenarnya ya orang-orang ini aja gitu. Ya memang banyak sih orang yang kayak gitu kan. Kayak bisa dibilang kalau kita nggak pinter-pinter juga bisa loh kayak orang itu rampok uang kita dari saham gitu kan ya. Kayak
orang yang udah mindset judi gitu kan, kayak misalkan aku ngomong harga saham A bakal naik, misalkan David di sini percayalah, misalkan udah beli banyak gitu kan, nah nanti pas harganya naik aku jual diem-diem, sama aja kayak aku ngambil uangnya David kan sebenarnya. Tapi David nggak tahu kalau aku ngejual kan transaksi kan kita sendiri gitu kan. Nah itu bisa jadi kayak gitu karena mungkin David mindsetnya dari awal ya udahlah ini kata Purba udah bakalan naik ya udah aku beli aja lah, nggak ada proses analisis, itu sama aja judi gitu, spekulasi. Nah itu yang nggak boleh, kayak kita harus punya mindset independen, dalam arti kita harus punya pemikiran sendiri. Kalau memang saham ini bagus ya kita bilang bagus, kalau saham ini enggak ya udah kita bilang enggak, jangan ikut-ikutan orang gitu. Karena setiap orang juga punya pemikirannya sendiri kan, jadi saham itu judi sebenarnya menurut aku sih enggak sih. Judi itu sebenarnya lebih kepada orang yang melakukan sebenarnya, itu aja sih. Oke, berarti harus punya mindset independen dulu ya kayak kalau mau investasi itu ya kan. Iya. Juga biar nantinya nggak menyesal gitu untuk investasi di situ dan nggak merasa kalau ini tuh judi gitu ya kalau akhirnya rugi. Kalaupun rugi misalnya kita beli saham A, itu kita analisis sendiri. Kalaupun rugi kita pasti ngerti ruginya itu kenapa gitu. Kalau ruginya misalkan karena penurunan harga, ya seharusnya kalau harga turun kan kita beli seharusnya. Kalau kita tahu itu saham bagus tapi harga lagi turun, seharusnya kita beli kan, seharusnya beli di situ. Nah itu kalau kita punya mindset udah kayak mindset sendiri, kayak sebenarnya perusahaannya bagus, cuman harganya aja yang lagi turun karena apa gitu. Nah itu kita harus ngerti karenanya apa, itu harus ngerti ya. Kalau secara performa bagus ya kenapa enggak kita beli di harga murah gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Nah sekarang nih ngomong-ngomong Kak Purba, ada investasi nggak Kak? Boleh diceritain dong nggak? Diceritain dong. Iya Kak ya. Oke. Jadi kalau aku mungkin sedikit cerita, jadi aku awal kenal sama investasi itu di tahun 2019 bulan Juni, lulus SMA tuh bulan ya Mei kan. Nah itu baca-baca buku, cari-cari informasi sendiri kan, kayak kira-kira gimana caranya buat ngembangin tabungan gitu kan. Ya udah awalnya kenal sama emas gitu, mungkin karena bagi aku emas yang paling gampang gitu kan, yang paling ya nggak ribet lah, kita tinggal beli emas, kita tahu barangnya emas gitu kan, tinggal harganya itu pasti tergantung permintaan dan penawaran, aku pikir gitu waktu itu. Ya udah aku beli ya tiap bulan, ini namanya kita mahasiswa kan, jadi mungkin dapat saku dari orang tua, dapat sampingan dari ya mungkin bisnis sampingan, jadi ya hasil dari itu ya posisinya aja setiap bulan kayak 200 ya tiap bulan pasti konsisten 200 gitu kan. Kalau dapat lebih kadang bisa aku naikin, tapi minimal 200.000. Nah itu awalnya, terus mulai kenal lagi sama namanya reksadana. Atau reksadana itu lain lagi, itu bentuknya lain lagi. Nah itu aku pelajarin satu-satu. Reksadana itu kan banyak, ada pasar uang, ada obligasi campuran, ada saham. Yang terbaru itu ada reksadana indeks. Nah itu banyak. Itu sih emang jadi harus kita pelajarin lagi gitu. Terus dari reksadana aku naik lagi ke saham. Akhirnya aku ya penasaran karena aku dulu pernah kepikiran pengen punya usaha tapi nggak usah buat, jadi ya kita beli sahamnya aja. Ya udah aku pikir ya udah itu aku beli sahamnya. Ya udah tahun 2019 itu jadi awal terjun di 2019. Cuman sekarang yang masih ku pegang itu cuman reksadana sama saham, karena ya memang kita kalau investasi kan harus diversifikasi. Namanya diversifikasi itu kayak ya kita nggak cuma nyimpen di satu instrumen tapi di beberapa instrumen, biar kalau ada kerugian itu bisa diminimalisir lah. Itu salah satu manajemen resikonya gitu kan. Nah itu jadi aku tempatin di beberapa tempat. Di saham juga ada di beberapa saham, tapi memang nggak banyak banget, karena kalau terlalu banyak fokusnya susah kita kan untuk analisis satu-satu. Jadi ya aku coba investasi di reksadana sama di saham aja sih kalau itu. Mungkin kalau jadi aku pengalaman gitu. Terus kemarin juga waktu COVID tuh sempet kan harga saham itu kan jatuh, sempet ke 3.000 kalau nggak salah. Nah itu sempet beli emiten yang emang aku udah incar,
harganya lagi jatuh, ya udah kira sekarang recovery harganya bisa balik ke harga sebelum COVID, jadi udah balik lagi, bahkan sekarang masih bisa lebih tinggi lagi gitu sih kalau dari aku pengalamannya. Selama investasi nih Kak, ada nggak mungkin momen yang paling membahagiakan gitu Kak, atau yang mungkin paling menyedihkan selama investasi gitu Kak? Ada nggak? Mungkin kalau dari aku sendiri yang namanya investasi gitu, kita kan pasti kan mengharapkan ada nilai tambah dari apa yang kita tabung gitu kan, dari apa yang kita investasiin gitu kan. Mungkin kalau dari aku hal yang paling berkesan tuh kayak pertama kali aku waktu itu dapat dividen dari emiten yang aku hold gitu kan. Jadi kayak aku pegang beli perusahaan, tapi aku juga ada kecipratan, istilahnya kecipratan mereka punya bagi hasil dari labanya mereka. Nah itu kan jadi kayak ada uang jajan atau pemasukan dari situ lah. Jadi kayak oh ternyata gini rasanya punya perusahaan. Jadi kalau untung mereka bagi laba, kita yang dapat gitu. Jadi kayak ada kesenangannya di situ. Terus juga yang kedua tuh ngelihat kenaikan harga saham itu, aku baru pertama kali ngelihat mungkin dalam hidupku 1 tahun uang yang aku investasiin bisa naik lebih dari 50% tuh mungkin baru di saham aja sih. Udah naik lebih dari 50%. Kalau secara portofolio itu udah lebih dari 30 sebenarnya. Mungkin ini aku agak spill dikit aja sih. Jadi udah kalau secara portofolio udah 30, tapi ada satu saham yang memang dia udah naik lebih dari 50. Itu kayak ya pengalaman investasi yang sebenarnya ya keren sih. Tapi emang sebelum untung banyak itu aku sempat kayak rugi 10%, 20% tuh biasa sih. Kalau kayak pernah itu aku sampai rugi hampir 40 tuh, 30% tuh pernah. Tapi karena 30%-nya itu turun, jadi aku anggap itu opportunity, kesempatan, ya udah aku beli aja. Soalnya sekarang jadi keadaannya berbalik gitu. Mungkin kalau dari pengalaman aku gitu sih. Jadi belum tentu di setiap keadaan yang buruk itu kita nggak ada kesempatan untuk untuk membalikan keadaan di masa depan. Itu sebenarnya bisa. Itu tergantung mindset kita sama strategi kita gimana. Ya kalau mindset ada benar sebenarnya ya udah tinggal tunggu berapa tahun lagi, ya tinggal lihat hasilnya gimana. Nah itu mungkin dari hasil yang kemarin, pengalaman aku sih. Kayak aku baru terjun di saham itu 2019, kena COVID 2020. Nah itu pembelajaran banget sih kalau dari aku. Nah, jadi mungkin yang teman-teman di sini yang baru mau mulai gitu, coba aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun rugi, ya namanya investasi pasti ada rugi, nggak ada yang nggak rugi gitu. Dia harus di set mindset itu kalau investasi itu emang pasti ada rugi gitu. Kalau ada orang bilang investasi pasti untung, nah itu patut dicurigai sebenarnya. Kayak menjanjikan cuan ya, kalau kita bicara cuan doang, semua orang juga bisa gitu ngomongin cuan gitu. Yang orang nggak ngerti kan resikonya apa gitu. Nah itu kalau udah ngomongin resiko, pasti orang pasti mikir 2 kali, tarik ulur, kira-kira bisa nggak nih istilahnya aku untuk investasi di sini. Karena ya itu yang tadi yang sempat dibilang saham itu judi, karena ya orang bilang untung doang, manusia doang, nggak ada risikonya apa, kerugiannya apa. Ya itu sih mungkin kalau dari aku. Ya jadi teman-teman harus punya mindset yang benar dulu aja mungkin sebelum investasi. Jangan cuma mikirin cuan terakhir aja deh itu. Banget nih guys. Pengen pengalamannya nih dari Kak Purba nih. Terus sepertinya kita udah bikin acara ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Ilmunya bermanfaat banget kan? Kita jadi tahu lebih banyak tentang investasi, terutama investasi saham dan investasi emas. Dan terima kasih untuk Kak Purba yang sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast hingga akhir. Kalau ada salah kata yang mungkin menyinggung atau tidak berkenan dengan teman-teman, mohon dimaafkan. Aku David izin undur diri. Salam mahasiswa. Stay tune di podcast Dian Penata selanjutnya teman-teman. Bye. Oke.